Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir ya. Jadi, saya minta waktu untuk sosialisasi asesmen nasional. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Ya. Ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Kemudian, apa itu asesmen nasional? Nah, ini dilatar belakangi karena dari tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah, itu dari hasil salah satu negara ya dengan peringkat hasil PISA di negara kita itu dibandingkan negara lain itu sangat memprihatinkan. Di mana untuk kemampuan literasi membaca itu posisinya peringkat 72 dari 77 negara. Jadi 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Untuk matematika, numerasi ya, ini posisinya peringkat 72 dari 78 negara. Ya, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Untuk sains, ya, saintek itu posisinya 70 dari peringkat 70 dari 78 negara. Untuk itu, maka ujian UN ya, itu dirasa kurang efektif. Untuk itu diarahkan ke AKM, bukan berarti AKM sebagai pengganti UN. Kemudian yang kedua, itu terjadinya perundungan. Jadi 41% siswa di Indonesia dilaporkan mengalami perundungan. Sehingga mereka yang dalam kondisi ini memiliki skor 21 poin lebih rendah. Ya. Karena dia dalam keadaan tertekan, merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya, juga nanti kecenderungannya membolos sekolah. Pola berpikirnya ya tidak maju ya, tidak berkembang. Kalau negara lain pola berpikir berkembang itu sekitar 63%, kalau negara kita hanya 29%. Jadi tidak mau berpikir keras ya. Tujuan asesmen nasional ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari asesmen nasional ini nanti akan mengevaluasi kinerja satuan pendidikan sekaligus menghasilkan informasi ya. Dari informasi ini nantinya akan memperbaiki kualitas belajar mengajar ya. Selanjutnya diharapkan berdampak pada karakter kompetensi siswa. Asesmen nasional itu juga untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan maupun Kemendikbud ya. Ini tujuannya. Jadi untuk pemetaan sekolah. Juga sebagai petunjuk arah, tujuan, dan praktek pembelajaran. Berikutnya, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Jadi sekolah yang efektif itu memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Jadi akan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Ada asesmen kompetensi minimum, AKM, ini ada AKM literasi dan numerasi, ini sebagai hasil belajar kognitif, ada survei karakter, ya, mengukur sikap kebiasaan nilai-nilai sebagai hasil belajar yang non-kognitif, lalu survei lingkungan belajar, ini mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Kemudian, siapa saja yang ikut AKM, ini peserta didik semuanya mempunyai peluang untuk ikut AKM, tetapi nanti hanya dipilih 45 dan 5 cadangan. Untuk peserta didik kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Ya. Untuk program yang paket kesetaraan itu kelas 6, kelas 9, dan 12. Semua peserta didik itu mengikuti AKM
literasi dan AKM numerasi, serta survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk guru dan kepala sekolah, ini tidak ikut tes yang AKM numerasi dan literasi, serta survei karakter, tapi hanya asesmen nasional survei lingkungan belajar. Dan waktunya ini 2 minggu untuk guru dan kepala sekolah. Jadi jenjang waktunya lebih lama, dilakukan secara daring dan mandiri. Sedangkan yang peserta didik itu waktunya 2 hari. Ya. Waktunya 2 hari. Tadi bagannya ya, jadi kalau peserta didik ada AKM literasi, numerasi, karakter, dan survei lingkungan belajar. Kalau guru dan kepala sekolah hanya survei lingkungan belajar. Ya. Kemudian pesertanya tadi murid kelas 5, 8, dan 11. Ya. Ini dipilih secara acak, jadi semua mempunyai peluang yang sama. Kemudian dilakukan menggunakan komputer ya dalam kondisi terawasi. Kalau guru dan kepala sekolah tidak terawasi, jadi dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Waktunya 2 minggu. Kemudian ini tadi kepesertaannya ya, kelas 6, 9, dan 12 ya. Jumlah muridnya kalau SD itu hanya 30 siswa, untuk SMP 45 sama dengan SMA dan SMK. Nah, untuk peserta didik kelas 5 itu materinya sampai kelas 4, dari 1 sampai 4. Peserta didik kelas 8 materinya sampai kelas 8, 7, dan 8. Kalau peserta didik kelas 11 materinya dari kelas 10. Kemudian kepala satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, ya, itu wajib ikut survei lingkungan dan guru juga ya. Pelaksanaannya ya ini berbasis komputer, daring, dan adaptif. Ya. Kemudian soalnya adaptif itu maksudnya gini, kalau soal pertama itu dikerjakan tapi salah, maka soal berikutnya akan turun grade secara otomatis. Jadi sudah disetting seperti itu. Sehingga nanti diketahui, oh ini grade-nya sekian. Nanti secara global kira-kira sekolah itu nanti mendapat grade sekian. Seperti itu. Jadi sudah diatur canggih soalnya adaptif ya. Jadi begitu tidak bisa satu soal pertama, maka soal berikutnya akan grade-nya turun. Jadi langsung ganti soal dengan grade yang lebih rendah. Seperti itu. Ini waktunya, alokasi waktu. Hari pertama itu tes literasi, waktunya 90 menit. Kemudian survei karakternya 30 menit. Hari kedua, tes numerasi, ya 90 menit. Untuk survei lingkungan belajar, waktunya 30 menit. Ini rancangan jadwalnya, ya. Rancangan jadwalnya ini, kalau SMA, perkiraan awal Maret, ya. Kita siap-siap saja. Untuk SD nanti setelah Lebaran di sini ya, karena kasihan kalau anak SD pas puasa mengerjakan AKM. Berikutnya ini tujuan dari AKM tadi sudah kita bahas di depan ya, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian murid ya terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Pelaporan hasil AKM dirancang memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Kemudian teaching at the right level maksudnya nanti akan ada kriteria, ya akan ada kriteria bahwa mereka nanti termasuk kelas yang terintervensi atau kelas yang dasar atau cakap atau mahir. Nanti akan kita bahas sendiri. Kemudian ini untuk komponen-komponen dari asesmen nasional. Untuk literasi membaca itu kontennya terdiri dari teks informasi dan sastra. Kalau numerasi itu bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar.
Kemudian proses kognitifnya ini untuk menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Untuk yang numerasi, proses kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya sama, personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini di sini. Bentuk soalnya ini nanti harus familiar dengan soal pilihan ganda tunggal, satu jawaban yang benar. Ada pilihan ganda kompleks, lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi dalam satu soal itu jawabannya lebih dari satu jawaban. Ada menjodohkan, ada benar atau salah, ya. Juga ada isian singkat serta uraian panjang. Itu bentuk-bentuk soal yang sekarang harus mulai dilatih ya ke peserta didik. Jadi guru-guru harus siap untuk membiasakan membuat soal dengan bentuk ini, ya, dengan bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian untuk personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Ini untuk literasi membaca dan numerasi, ya, yang konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kalau saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun secara futuristik. Apa yang diukur dari asesmen kompetensi minimal dari AKM? Ini untuk yang literasi membaca, ya, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan yang numerasi, ya, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari dari berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi nanti anak-anak dikenalkan ini dengan soal matematika untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya, mereka dari ekonomi yang rendah ingin membantu kerja, ya, membantu kerja orang tuanya, katakanlah membantu chat, ya, ngecat. Ya, biar nanti chatnya itu efisien, tidak banyak yang sisa. Kalau sisa kan rugi, maka dia harus, kalau bangunannya itu bentuknya kerucut, ya, maka dia harus bisa memperhitungkan luasnya. Luas dari kerucut harus tahu. Jadi luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Biar nanti, setiap meter dibutuhkan sekian cat. Akhirnya dia nanti perhitungannya tepat untuk membeli cat. Tidak banyak cat yang tersisa. Akhirnya tidak merugi. Jadi seperti itu. Kemudian ini soalnya, ya, ini semakin dari sederhana semakin kompleks. Kemudian ada learning to read and reading to learn. Ini maksudnya konten mata pelajaran itu akan membangun kompetensi dasar untuk literasi membaca dan numerasi. Nah, kompetensi mendasar ini, ya, nantinya kalau dicapai akan menguasai konten mata pelajaran. Jadi ini saling ada hubungan timbal balik. Ini yang saya katakan tingkat komponen literasi, ya. Jadi nanti ada kriteria perlu intervensi khusus, maksudnya ini murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Ya, kalau dasar, kriteria dasar itu sudah mampu menemukan dan mengambil informasi, ya, dan membuat interpretasi sederhana. Dikatakan cakap apabila murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan dikatakan mahir apabila murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, dan cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Ya, itu yang saya katakan kriteria. Ya. Kemudian untuk contoh-contohnya,
ya. Nanti ada beberapa soal ya. Nanti dari soal ini kira-kira murid nanti hasilnya termasuk kriteria yang perlu diintervensi atau dasar atau termasuk tingkat cakap atau mahir. Ini contoh-contoh soal. Nah, untuk survei karakter itu apa yang diukur? Yaitu akan mengukur siswa sebagai pelajar Pancasila yang meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini harapannya untuk survei karakter. Sedangkan untuk survei lingkungan, ya, adalah ini untuk menciptakan dari iklim keamanan sekolah. Ini ada 3 indikator, ya, keamanan dan well-being siswa, jadi rasa bahagianya siswa. Kemudian sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Untuk iklim kebinekaan sekolah, ini praktek multikultural di sekelas. Sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah. Untuk indeks sosial ekonomi, ini pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Untuk kualitas pembelajaran, ini ada manajemen kelas, dukungan afektif, aktivasi kognitif, juga pengembangan guru, meliputi refleksi, ya, refleksi dan perbaikan pembelajaran, juga dukungan untuk refleksi guru. Hasilnya, ya, ini untuk pemetaan mutu sekolah, ya, untuk pemetaan mutu sekolah, sehingga nanti pemerintah akan bisa menilai kira-kira sekolah itu apa kekurangannya, terus apa yang harus ditingkatkan seperti itu, ya. Nah, nanti anak-anak ya setelah mengikuti AKM ya, tentunya ya akan sebagai alat ya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, sampel peserta didik itu ditentukan nanti oleh Kemendikbud secara acak oleh sistem komputer, lalu pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Kalau AKM kelas beda lagi, kalau AKM kelas itu lebih mengarah ke proses dari penilaian formatif untuk memahami hasil belajar individu siswa. Jadi rupanya nanti ini juga digunakan sebagai salah satu soal untuk ujian sekolah ya. Soalnya nanti berbentuk mirip dengan bentuk-bentuk yang ada dengan asesmen kompetensi minimum nasional ya. Kemudian peserta didik yang ikut AKM kelas itu dari kelas 2 sampai 12 sesuai dengan kebutuhan diagnosa guru, lalu pelaksanaannya oleh guru yang ada di dalam kelas, oleh guru pengajar. Jadi secara intern oleh sekolah. Jadi ini kita mengenal ada AKM nasional, ada AKM kelas. Kalau AKM nasional untuk pemetaan sekolah, kalau AKM kelas ya ini digunakan sebagai umpan balik terhadap rancangan ya, terhadap rancangan dan proses pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan siswa. Seperti itu. Kemudian guru juga akan bisa mendiagnosa hasil belajar siswa. Berikutnya rancangan pelaporan ya. Nanti pelaporannya untuk AKM nasional ya, ini tidak individu per individu tetapi secara global. Jadi ini yang merah ini yang perlu intervensi, sedangkan yang merah muda ini dalam kriteria yang apa tadi dasar ya. Kemudian yang biru ini cakap, sedangkan yang oranye ini yang mahir. Jadi seperti itu. Ini untuk AKM nasional. Jadi ini bisa untuk mengukur profil sekolah ya. Tentunya nanti digunakan juga untuk acuan perguruan tinggi, mana profil sekolah yang bagus itu nanti kuota untuk siswa yang diterima di perguruan tinggi nanti akan dipertimbangkan dari profil sekolah. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan tentang AKM. Semoga menjadi paham ya. Itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.